Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya, saat ini kita akan melanjutkan dari kajian kita yang mana sebelumnya kita telah membahas tentang ketawaduannya Rasulullah SAW, yaitu kita mengenal dari seputar kepribadian Rasulullah SAW. Dikarenakan Rasulullah SAW adalah suri tauladan terbaik yang bisa memberikan manfaat ataupun kebaikan kepada manusia lainnya. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita akan memasuki dari kajian tentang bab ketawaduannya Rasulullah SAW. Sebelumnya kita sudah mendengarkan bagaimana Rasulullah SAW tawadu di dalam menyikapi di dalam seluruh kehidupan beliau, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Di dalam rumah yang mana kita telah ketahui sebelumnya kajiannya membahas tentang 3 bagian yang Rasulullah SAW gunakan di dalam rumah dan bagian-bagian yang Rasulullah SAW gunakan ketika di luar rumah. Alhamdulillah, saat ini kita akan melanjutkan kajian kita selanjutnya tentang ketawaduan Rasulullah SAW. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita mulai dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, setelah kita meminta kepada Allah dengan keberkahan surat Al-Fatihah, kita akan melanjutkan kajian kita. Semoga kajian kita ini bisa mendatangkan keberkahan-keberkahan ilmu, keberkahan-keberkahan dari segala arah, sebagaimana yang didapatkan oleh para sahabat yang senantiasa ridho menjadi santrinya Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau uhidya ilayya qara'u laqabiltu wa la du'itu alaihi la ajabtu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekalipun kepadaku hanya dihadiahkan betis binatang, maksudnya di sini suatu kaki dari binatang, tentu aku akan menerimanya. Dan sekiranya aku diundang makan untuk makan betisnya binatang, tentu kukabulkan dari undangannya. Jadi Rasulullah SAW tetap akan menghadiri undangan-undangan dari sahabatnya ataupun hadiah yang diberikan kepada beliau, walaupun berupa kaki atau betis dari binatang tersebut. Biasanya kaki kambing atau selainnya. Itu pun Rasulullah SAW menerima dari hadiah tersebut. Bahkan jika diundang untuk makan tersebut, Rasulullah SAW pun hadir atas undangan tersebut. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdullah bin Bazi dari Bashar bin Mufaddalah dari Sa'id bin Qatadah yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jabir radhiyallahu anhu bercerita, "Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa biraqibin ba'lin wala birzanin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengunjungiku tanpa berkendaraan bighal. Bighal ini adalah keledai. Dan tidak pula dengan kuda angkutan, maksudnya dokar atau delman biasanya. Rasulullah SAW tidaklah mendatangiku dengan bighal, karena bighal ini kendaraan keledai yang tentunya itu tidaklah terlalu istimewa. Biasanya yang istimewa itu seperti dokar. Zaman dulu itu dokar atau delman, itu sudah suatu yang
istimewa. Dan Rasulullah SAW tidak mendatangi dari sahabat tadi bercerita dengan bighal ataupun dokar. Tentu ini menunjukkan sikap Rasulullah SAW dengan kerendahan hati beliau, ketawaduan beliau, yang mana layak kita sebagai umatnya mencontohi dari keteladanan Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari Abdurrahman dari Sufyan dari Muhammad bin Al-Muqaddir yang bersumber dari Jabir radhiyallahu anhu. Yahya bin Abu Haisam Athar bercerita, samani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yusufa wa aqadani fi ijrihi wa masaha ala ra'si. Aku mendengar mendengar Yusuf bin Abdullah bin Salman berkata, Rasulullah SAW memberi nama kepadaku yaitu Yusuf. Beliau mendudukkan aku di pangkuannya serta mengusap-usap dari kepalaku. Di sini bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menyayangi dari anak-anak kecil, sehingga di dalam kitab-kitab fikih tentang tatanan-tatanan, tentunya bagaimana umat ini memiliki andil di dalam menyayangi anak-anak. Dan jika kita bisa memiliki rasa tersebut, tentunya kita memiliki kebaikan di dalam iman kita, kebaikan di dalam takwa kita. Karena itu adalah suatu hadis Rasulullah SAW mencintai anak-anak dan menghormati yang tua-tua ataupun mentakzimi yang tua-tua. Namun di sini perlu kita ketahui bahwasanya ini difahami sesuai dengan kefahaman yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya di dalam tatanan-tatanan ilmu, di dalam tatanan-tatanan hadis. Tentunya semuanya memberikan suatu hal yang positif ataupun peningkatan di dalam takwa maupun iman kita jika kita menteladani dari sikap-sikap para sahabat radhiyallahu anhu, yang mana tentunya sahabat ini lebih memahami dari ketakziman, takzim ataupun menghormati. Ada zaman saat ini orang-orang karena dia memiliki umur yang sudah tua, tentunya mereka merasa lebih tua dan minta untuk pemberian tradisi yang telah berlaku, yaitu menghormati dari orang tua tersebut. Namun di zaman para sahabat tentunya orang tua juga dihormati, namun yang tertinggi adalah ketaatan ilmu ataupun kepada ketakwaan yang Allah berikan melalui ilmu. Sehingga di kalangan para sahabat tidak heran ketika seseorang yang telah berusia yang tua dia bertemu dengan Ibnu Abbas, tentunya saat itu masih kecil ataupun muda, beliau mentakzimi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu karena ilmunya. Karena dengan bisanya kita memberikan kehormatan atau takzim kepada si pemilik ataupun yang diamanahkan ilmu, tentu akan memberikan ketingkatan iman kita ataupun ketakwaan kita. Wallahu a'lam. Karena sebagaimana dalam sebuah hadis, aku hanya memberi dan Allah lah yang membagi. Wallahu a'lam. Tentunya di sini juga menunjukkan Rasulullah SAW sebagaimana seseorang yang penuh dengan ilmu ataupun penuh dengan ketakwaan yang begitu tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau memiliki sifat tawadu yang begitu agung, yang mana dengan ketawaduan tersebut tidaklah menyebabkan dari para sahabat tidak mentakzimi ataupun menghormati dari beliau tersebut. Di mana zaman saat ini, yaitu ketika Syekh Uzairul Taifur Abdillah almarhum, semoga Allah merahmati beliau,
menceritakan bahwasanya di masa-masa beliau hidup saja itu telah menceritakan betapa begitu kuatnya fitnah yang dialami di masa-masa beliau, ataupun begitu kuatnya antara hak dan batil itu bercampur sehingga umat pun tidak mengetahui mana hal yang baik ataupun hal yang hak ataupun hal yang batil, karena mereka telah diliputi dengan tutupan fitnah. Apa yang bisa menutupi dari fitnah tersebut? Kita tidak bisa melihatnya. Tentu dominannya ialah kita memiliki kecintaan terhadap kebendaan yang sementara ini, yaitu dunia, yang menyebabkan fitnah ini lebih berkerak ataupun lebih menghijab dari diri kita. Wallahu a'lam. Semoga kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah sebagaimana para sahabat yang telah diberi petunjuk, yang ia telah terjaga dari fitnah-fitnah, terutama fitnah-fitnah yang begitu merajalela di zaman-zaman saat ini, sehingga kita senantiasa berlindung di bawah naungan Allah untuk mendapatkan petunjuk, terhindar dari butanya melihat dari keindahan akhirat, dari fananya dunia. Wallahu alam, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salahnya, itu ada dari kekurangan saya. Mohon jika kalian baru melihat video saya, dukung channel saya dengan tekan subscribe, karena berhubung subscribe itu gratis. Dan jika kalian senang, kalian merasa video ini sangat positif ataupun baik, tolong share kepada yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.